Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Opini Gino menyajikan tentang semaraknya sepak bola dan panasnya atmosfer sepak bola di wilayah Gelora Bung Karno. Mari kita ikuti. Atmosfer persepak bolaan yang ada di Gelora Bung Karno atau di GBK memang mengingat diandalkan. Tapi ngomongnya korannya nggak turun loh Pak, korannya naik terus gitu. Apa hasil kamu hari ini? Kalau setelah saya lulus juga gitu, kan lulus kan. Saudara, panasnya perebutan pemenangan dan permainan sepak bola antara Indonesia dan Jepang yang sebentar lagi akan dilangsungkan itu membuat banyak pengamat dan banyak pihak dan setanah air ini menyebutkan bahwa Indonesia tak ada alasan dia harus menang sebagaimana yang mereka intip. Tanah air dan dimanapun Anda berada, dari sejumlah negara mengajukan hak siar tentang pertandingan antara Indonesia dan Jepang ini. Karena itu saudara, ini merupakan salah satu atmosfer pertandingan yang seakan-akan sudah perebutan final juara dunia. Akankah Indonesia juara dan bisa menjadi juara dunia kali ini? Mari kita Amerika Serikat merupakan negara superpower sekaligus negara adidaya yang selama ini menjadi polisi dunia. Sebagai negara adidaya di dunia, Amerika Serikat tidak pernah absen dalam mencampuri urusan geopolitik di wilayah negara manapun termasuk Indonesia. Bahkan tak segan-segan Amerika Serikat akan melakukan segala skenario propaganda hanya demi untuk menjatuhkan pemimpin negara yang tidak mau tunduk dan patuh kepada pengaruhnya. Dalam sepak terjang sejarah kepresidenan di Indonesia, tercatat ada beberapa presiden Indonesia yang sangat ditakuti Amerika Serikat. Sosok pertama yang paling ditakuti oleh Amerika Serikat yaitu Presiden Soekarno. Adapun alasan ketakutan Amerika Serikat ini didasari oleh sikap dan pemikiran politik Soekarno yang pada saat itu anti-blok barat, dan luar negeri Indonesia lebih condong ke blok timur. Selain itu, Presiden Soekarno dengan Saudara, benar. Di tengah semaraknya permainan bola kali ini dan persiapan perang antara Amerika dan China, tentu saja Indonesia lah yang akan menjadi penentu, tetapi kita tinggalkan dulu.
karena semarak bola Jepang dan Indonesia mulai. Bagaimana yang kalian saksikan di Gelora Bung Karno saat ini? Tentu ini bukanlah hal yang baik. Dan juga pertandingan bola ini kita berharap merupakan salah satu pertandingan kemenangan pertama Indonesia pada Jepang. Dan inilah yang merupakan yang harus kita siarkan sekaligus mengingatkan bahwa perang dan perang yang sedang memanas di beberapa pihak khususnya di Timur Tengah dan wilayah Eropa Timur. Tapi mari kita lupakan dulu. Selain itu, Presiden Soekarno dengan berani menolak kapitalisasi ekonomi Indonesia oleh negara-negara barat dengan modus investasi. Karena pada saat itu, Presiden Soekarno memiliki program Indonesia Berdikari yang memiliki arti bahwa Indonesia harus berdiri di kaki sendiri. Tidak hanya itu, dalam setiap pidatonya Presiden Soekarno selalu menggaungkan semangat anti-neokolonialisme barat, yaitu penjajahan gaya baru yang didesain oleh negara-negara barat untuk menjarah kekayaan alam Indonesia. Selama kekuasaan Amerika dan Inggris belum hancur lebur, maka Asia dan Indonesia tidak bisa selamat. Karena itu, semboyan kita sekarang ini ialah hancurkan kekuasaan Amerika, hancurkan kekuasaan Inggris. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Lantas, bagaimanakah ketakutan negara barat terhadap Presiden Prabowo? Setelah ini kita berita lengkapnya satu persatu. Amerika Serikat takut jika terus membiarkan Presiden Soekarno berkuasa. Singkatnya, Presiden Soekarno pun akhirnya berhasil dilengsarkan dengan tuduhan propaganda barat bahwa Presiden Soekarno terlibat dalam gerakan 30 SP. Saudara, ketakutan Amerika dan sekutu baratnya atau Uni Eropa tentu saja beralasan karena digalakannya hilirisasi dan celaka bagi ekonomi mereka. Old nations and from young nations and from nations newly reawakened from a long sleep. Sosok Presiden Indonesia berikutnya yang paling ditakuti oleh Amerika Serikat adalah Presiden Joko Widodo. Siapa sangka sosok presiden yang terlihat ramah dan lugu ini rupanya berhasil membuat Amerika Serikat ketakutan. Adapun alasan Amerika Serikat takut kepada Presiden Jokowi yaitu dikarenakan dalam masa kepemimpinannya, Presiden Jokowi lebih berpihak pada Blok Timur, dalam hal menjalin kerjasama ekonomi dan hubungan diplomasi pertahanan. Sehingga hal inilah yang menjadikan Amerika Serikat geram karena Blok Timur merupakan fakta kekuatan yang selama ini selalu menyaingi pengaruh-pengaruh Barat di dunia. Dengan lebih condongnya sikap politik Presiden Jokowi ke Blok Timur, maka hal ini akan menyulitkan Amerika Serikat untuk menyebarkan hegemoni pengaruhnya di Indonesia. Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga mempunyai program yang sangat ditakuti oleh Amerika Serikat bahkan negara-negara maju lainnya. Program tersebut yaitu hilirisasi industri atau pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi. Sebelum era kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia merupakan negara terbesar pemasok sumber bahan mentah,
Namun semua itu dirubah oleh Presiden Jokowi yang berambisi ingin Indonesia menjadi negara produsen dahulu. Indonesia mengekspor nikel ke Korea Selatan sebagai bahan baku pembuatan baterai. Namun saat ini Indonesia optimis akan menggunakan nikelnya untuk diolah menjadi barang jadi yaitu baterai. Kemudian baterai inilah yang akan diekspor ke pasar dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin mengalami kenaikan. Sikap dan pemikiran politik Presiden Jokowi inilah yang selama ini membuat Amerika Serikat selalu waspada dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sosok presiden berikutnya yang ditakuti oleh Amerika Serikat yaitu Prabowo Subianto. Adapun alasan Amerika Serikat takut kepada Prabowo yaitu dikarenakan Prabowo merupakan salah satu jenderal jenius yang paham dengan situasi dan keadaan geopolitik dunia. We will not be your peon. Kita tidak akan menjadi kacung kalian. Bahkan saking takutnya dahulu pemerintah Amerika Serikat memblacklist visa Prabowo selama 20 tahun, yang mana hal itu mengakibatkan Prabowo tidak bias pergi ke Amerika Serikat selama 20 tahun. Ditambah lagi Prabowo juga merupakan seorang pembisnis sukses yang memiliki koneksi relasi yang luas dengan para pembisnis di luar negeri. Hal ini dikarenakan Prabowo tercatat memiliki 27 perusahaan di dalam dan di luar negeri. Amerika Serikat patut waspada jika nanti Prabowo menjadi presiden, maka yang ditakutkan ialah Indonesia merebut kolega-kolega bisnis yang selama ini menjadi mitra kerja sama Amerika Serikat. Dan hal ini pun sudah terjadi, dan Prabowo resmi menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Mengingat Prabowo betul-betul paham tentang strategi bisnis khususnya dalam hal bernegosiasi. Tidak hanya itu, alasan lain mengapa Amerika Serikat takut dengan Prabowo, yaitu dikarenakan Prabowo menggandeng Gibran sebagai wakilnya. Sedangkan Gibran merupakan putra sulung presiden. Kita ingin jadi sahabatmu, kita ingin jadi mitramu, kita ingin jadi partnermu, kita tidak mau jadi kacung kalian. Rakyat Indonesia, rakyat merdeka ingin hidup dengan terhormat. Wah, luar biasa, luar biasa. Karena itu saudara, kehadiran Prabowo saat ini yang sikapnya untuk memajukan Indonesia makin ketakutan Amerika dan Uni Eropa. Tekad baja Indonesia inilah, sebagaimana yang telah digaungkan oleh Prabowo, bahwa Indonesia harus mandiri dan menjadi negara non-blok dan tidak memihak kepada negara manapun, termasuk konflik yang saat ini di Laut Cina Selatan. Indonesia tetap menyoroti, tetapi tidak mendominasi dan tidak mencampuri.
Wahai bangsa Indonesia, dukunglah tim nasional Indonesia agar menang. Dan kita berharap kemenangan Indonesia akan membawa nama harum Indonesia dan masuk ke babak semifinal juara dunia. Juara dunia dengan semangat yang membara. Kami semua, wahai atlet-atlet bola dan pemain bola, kami semua di belakangmu. Kami semua di belakangmu akan terus mendukungmu. Doa kami dan doa 300 juta lebih penduduk Indonesia akan selalu bersamamu. Nyanyian Tanah Airku yang akan menggema di stadionnya. Diandalkan. Tapi ngomongnya korannya nggak turun loh Pak, korannya naik terus gitu. Apa hasil kamu hari ini? Kalau setelah saya lulus juga gitu, kan lulus kan. Yang baru bergabung bukan hanya sekadar tambahan, mereka adalah bara api yang menyala, siap membakar semangat kita semua. Dengan darah dan keringat, mereka sekarang adalah bagian dari Indonesia. Ku terbanglah untuk bangsa ini, untuk setiap mimpi yang tak pernah padam. Ini adalah waktumu, dan kami semua di belakangmu.